Dari uang semua yang kita ada, dipotong tadi bayar hutang tahun depan 552 triliun. Saya tuh wonder loh, gimana caranya Menteri Keuangan kita besok menjaga ini semua agar kita bisa tetap normal gitu. Dengan sekali lagi, tingkat dulu. Berarti Jokowi ini, Mulyono, memberikan beban berat bagi Presiden Prabowo ya? Kayaknya bukan cuma Mulyono ya Pak. Kita pernah bahas di sini loh. Sayang dia nggak dengerin kita sih. Coba waktu itu dia dengerin kita Pak ya. Anaknya ini nih sekarang kan jadi masalah. Memang Tuhan tuh nggak tidur, saya bilang juga. Loh, kita lagi antang-antang di Rusia Pak. Aku pas bangun, apa nih fufu-fafa? Saya tuh heran setengah mati, kok ada ya bisa nasib orang yang merasa dia sudah di jalan tol super highway nih, udah terbang, udah nggak jalan di daratan lagi, tiba-tiba terpental dan akan terpental. Kalau saya Pak dengar wawancara Bapak dengan Rosulyo, saya juga dengar Rosulyo di beberapa podcast lain, berat atau kita akan dibilang dan ditertawakan dunia betapa bodoh kita kalau pura-pura nggak tahu, karena ternyata nomornya berhubungan dengan nomor telepon dia saat pendaftaran di mana? Wali kota. Jadi nggak bisa dipungkiri. Jadi ini sekarang nih, pertama nggak bisa dipungkiri. Kedua, sampai mana sih dia mau bohong? Yang ketiga, sampai kemana sih saya aja yang baca calon presiden kita yang akan dilantik dikata-katai seperti itu yang sangat tidak pantas. Inilah kalau mau dianggap ya, kan banyak orang berpikir kita berseberangan. Banyak orang kan melihat saya berseberangan. Padahal dari awal saya bilang, kita bahas di sini kan. Ya, Ibu Koni kan bersahabat ya dengan Pak Prabowo. Saya nggak bersahabat lah, tapi paling nggak saya nggak ada masalah. Pernah ada masalah yang waktu saya meluruskan soal 1760 triliun cara belanjanya. Dan beliau orang yang sportif, saya dipanggil waktu itu ke Kementerian Pertahanan, ada Pak Dasko, ada Pak Sahroni, dan kita berdiskusi, dan akhirnya nggak dibelanjakan juga 1760 triliun itu, artinya apa? Beliau mendengar dong. Nggak lama dari itu saya kena COVID. Saya kena COVID yang berat Pak, yang Delta kalau nggak salah namanya. Dan saya itu harus di karantina full di Rumah Sakit Angkatan Udara di Halim. Itu beliau dari Prancis Pak, itu kirim saya obat. Pak Prabowo tuh orangnya kayak begitu kan, memang dia sama kucing aja dia care, apalagi sama orang. Ya. Tapi masalah ini kan orang-orang yang, kalau saya bilang bukan sekeliling dia Pak, sekeliling istana waktu itu yang menganggap wah bahaya nih gitu kan, pecahin gitu. Makanya seolah-olah Bu Koni anti Prabowo. No. Kalau mereka dengarkan dari awal kita bicara, saya kan udah bilang Prabowo yes, yang nggak yes itu kan Gibran. Dan sekarang saya nggak tahu Pak Jokowi nonton ini nggak ya? Kalau dia nonton harusnya dia nyesel dunia akhirat Pak. Kalau aja dia diem waktu itu dengerin kita ya, kan nggak separah ini Pak. Sekarang lebih malu mana? Lebih malu dulu dia mundur, anaknya nggak jadi masuk, daripada udah sampai tinggal mau dilantik nih, seluruh dunia ahli-ahli IT semua mempersoalkan kita satu dua aja Pak, jangan anak yang lain. Katanya anak yang di jauh di Mato itu juga ada masalah, anak yang kemarin juga gara-gara hamil ada masalah. Yang ini aja deh, ini gimana Pak, dari faktor sebagai pemimpin berkata seperti itu, mengata-ngatai partnernya, which is presidennya, ya kan, kita aja yang dianggap berseberangan nggak pernah tega mengata-ngatai urusan. Kita harus menghormati presiden kan. Menghormati sangat lah. Calon waktu itu masih calon dong. Coba, saya nggak kebayang. Jadi ya saya berharap aja. Ini ternyata omongan saya itu, saya kan sering ngomong Gusti Allah tuh rasare. Ada aja cara jalur kungfu apa keluar gitu loh Pak. Semesta alam. Semesta bergerak. Bu Koni, kita kembali. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali teman-teman yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang cukup menarik ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan ataupun komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah di sini ada yang mengatakan teman-teman, yaitu semoga secepatnya dimakzulkan sebelum terlambat. Hayo ibu bongkar semua, merugikan negara Indonesia. Nah lanjut lagi, tangkap dan penjarakan Sri Mulyani Indrawati bila terlibat korupsi, ternyata mafia koruptor. Adili oknum KPU, oknum MK, oknum UGM, oknum polisi, dan oknum-oknum lain yang terlibat. Jalan sudah terbuka. Suatu negara hancur karena penjabatnya tidak amanah. Nah lanjut lagi, adili Jokowi sama mantu dan juga keluarganya, sehat dan panjang umur untuk Ibu Koni. Sangat masuk akal biayanya kampanye Gibran diambil dari APBN. Lihatlah Jokowi begitu jor-joran bagi-bagi bansos jelang Pilpres. Semoga Tuhan menyadarkan Mulyono. Nah lanjut lagi, Eling Palura dan anaknya masih ada karma pala. Bongkar aja sampai akar-akarnya Bu Koni. Nah,
Lanjut lagi, Ibu Koni rasanya pantas menjadi bagian kabinet Prabowo Subianto. Terima kasih, sehat selalu beliau Ibu Koni Ibu Koni Syadina Muhammad. Nah, lanjut lagi teman-teman, apapun kalau dipaksakan pasti hasil akhir tidak akan baik apapun itu. Fufu Fafa diusir dari Bali karena orang Bali cerdas, tidak plongo. Nah, lanjut lagi teman-teman, untuk jadi kades atau kepala desa saja butuh uang minimal 1,5 miliar, apalagi calon wakil presiden butuh duit berapa. Menuai dosa kawalah dari para pensiunan yang telah diterlantarkan. Semoga Indonesia lebih maju dan berkembang. Pantas saja hutang negara peninggalan Mulyono berlipat ganda, semua kebutuhan Fufu Fafa untuk kampanye pun memakai uang negara. Sungguh sangat serakah. Masalah Jokowi ini tergantung Prabowo berani atau tidak untuk mengungkap kasus Jokowi, Gibran, Kaisang, Bobi beserta gengnya. Adili Mulyono dan ternaknya yang sudah menikmati uang korupsi bansos. Ternyata Bu Koni tetap waras, tidak teler atau mabuk seperti banyak ahli dan petinggi. Ancur negara ini jika dipimpin si Gibran. Saya mengaminkan semoga Gibran cepat dimakzulkan biar Pak Prabowo fokus untuk keselamatan bangsa dan negara. Nah, lanjut lagi, kan sudah dibilang anak hasil konstitusi yang ngerti tidak dimaksud. Ibu Sri Mulyani, tolong kami ada pajak jangan mahal-mahal, kami bayar pajak sampai pinjam uang sama rentenir. Kasih kami keringatan, catering modal pinjam bank kena bunga pajak. Kepada Presiden Prabowo, tolonglah pejabat-pejabat menteri dan pejabat-pejabat pemerintah yang lain jangan yang kena kasus-kasus. Kalau kasus penceraian gak apa-apa, yang penting bersih dari KKN. Profesor Kiai Ustadz Jenderal seniman, rakyat boleh tertipu oleh orang bertampang lugu, tapi Allah Maha yang mengetahuinya. Nah, lanjut lagi, secepatnya Jokowi, Indonesia bersyukur 7 hari atas seorang yang menimbulkan berbagai masalah termasuk moral para ternak-ternaknya. Mana pemasukan Gibran? Sepakat rakyat Indonesia segera dimakzulkan Gibran wakil presiden. Nah, lanjut lagi, fokus kita untuk hukum mati koruptor. RUU perampasan aset, turunkan gaji DPR dan DPRD kali UMR saja, reformasi transparansi Polri, rakyat Raja Nusantara terus bergerak maju. Rakyat akan terus demo sampai disahkan Undang-Undang Dasar hukum mati koruptor dan perampasan aset. Nah, lanjut lagi teman-teman. Fufu Fafa kan hanya jadi aib buat bangsa dan negara. Salah waras pakai otak. Dia bukan siapa-siapa, cuman bisa ngomong. Coba kasih ke dia jabatan, palingnya cuma bisa nangis. Harus WA yang masuk ke Ibu Koni soal ancaman kerisnya lebih panjang diusut biar jelas siapa yang mengirimnya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Buku dokumen yang disimpan di Rusia kapan mau dibuka? Orang yang haus kekuasaan justru menjerumuskannya. Orang paling bahaya bila tampak di muka baik tapi di belakang jahat dan penuh kekuasaan. Mengapa tidak bangun negara dengan hati nurani? Kritik udah tidak cerdas para koruptor dikritik. Apakah berani usut mereka itu? Nah, lanjut lagi teman-teman. Apa benar itu semuanya hanya untuk dikatakan hebat tapi tak berguna? Buktinya aparat penegak hukum tak mengubrisnya. Menaikkan pajak aja biar rakyat yang dongo, itu tambah semakin susah hidupnya.
Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau komentar melalui video kita ini, atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.